K3S tersebut adalah ExxonMobil Cepu, Pertamina Hulu Mahakam, Pertamina Hulu Sanga-Sanga, Pertamina Hulu Kalimantan Timur, dan Saka Indonesia Pangkah Ltd. Tapi memang Pertamina kita harus genjot lagi, karena saya lihat di K3S yang lain lagi kita dorong, nanti kami bersama Pertamina nanti kita akan melakukan pemetaan lagi. Sementara untuk produksi gas, K3S yang melebihi target adalah BP Brau, Medco, Gresik Ltd, Eni, Sepinggang, PT Pertamina Hulu Mahakam, Haskia di Madura ya. Kemudian Kangean Energi, Medco, Malaka. Nah, memang pimpinan kalau kita mau lihat antara lifting kita antara minyak dan gas, gas ini alhamdulillah akan melebihi target daripada APBN. Dan di gas. Minyak memang otak saya sekarang di minyak aja, lifting terus. Saya sekarang sebelum mau tidur itu mikir bagaimana lifting naik. Makanya saya ngomong gas pun larinya ke minyak gitu. Apalagi target Bapak Presiden ini kan harus swasembada energi, mengurangi impor. Dan memang pimpinan perbedaan antara swasembada pangan dan energi ini berbeda. Kalau pangan itu cukup ada duit, ada lahan, ada pupuk, 3 bulan ada hasil. Tetapi kalau energi, ada duit, ada teknologi, ada wilayah kerja, nanti tunggu 3 tahun baru lihat hasilnya. Syukur kalau ada. Kalau nggak ada ya itu. Makanya kita di Kementerian SDM itu di samping kerja keras, kerja cerdas, tapi juga harus kerja dengan doa. Karena kalau Allah tidak membukakan pintu jalan untuk sumber daya alam ini muncul, itu susah. Jadi memang perbedaan antara pangan dan energi di situ. Tapi memang biasanya Pak Presiden kasih partai yang berat-berat untuk mengurus yang berat-berat. Kalau yang ringan-ringan kasih aja ringan-ringan kira-kira. Masuk barang itu. Dapat kami sampaikan pula bahwa hingga tanggal 29 Juni 2025 produksi minyak bumi mencapai 602 ribu barel sampai bulan Juni. Jadi kita kemarin baru resmikan tambah 30 ribu barel per DI. Maka kemudian kalau kita combine dengan target sumur-sumur masyarakat yang sudah berjalan, tapi kemarin baru kita legalkan. Jadi perlu saya luruskan pimpinan, bahwa jangan sampai ada salah kutip teman-teman lain, bahwa sumur-sumur masyarakat yang kita legalkan itu adalah yang sudah terjadi pada masa lampau. Yang sudah terjadi tapi dijual kepada pembeli yang mohon maaf aturan mainnya belum ada. Itu yang kemarin kita legalkan. Jadi jangan sampai dibilang bahwa ini untuk ke depan dibuat begitu lagi. Memang sekarang ini tukang goreng banyak soalnya. Jadi aku harus sampaikan apa adanya aja. Kemudian produksi gas mencapai 6.786.000 kaki kubik per hari year to date atau setara dengan 1.211.000 barel setara minyak per hari. Pimpinan dan anggota yang kami hormati, menyangkut dengan cost recovery hingga bulan Mei 2025 sebesar 3,6 miliar atau 42% dari target APBN, di mana target APBN kita sekitar 8,5 miliar US dollar. Sedangkan outflow untuk 2025 8,2 miliar USD, maka RAPBN 2026 cost recovery diusulkan sebesar 8,5 sampai 9,35 USD. Volume BBM bersubsidi LPG, usulan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN tahun 2026 sebesar 19,5 sampai 19,28 juta kiloliter. Dengan rincian minyak tanah 0,52 sampai 0,54 juta kiloliter dan minyak solar sebesar 18,53 sampai 18,74 juta kiloliter.
Kami laporkan pimpinan sebenarnya kalau untuk impor solar, kalau di 2025 kita akan konversi ke B50, insya Allah kita tidak akan impor lagi. Tetapi dengan catatan produksi kita tidak boleh turun. Dan kita konversi ke B50. Itu catatannya. Tapi kalau kita masih tetap di B40, maka masih ada selisih antara konsumsi dan produksi minyak kita dalam negeri. Jadi mungkin kita masih impor sedikit. Kemudian untuk LPG diusulkan volume LPG 3 kg pada APBN tahun 2006 sebesar 8,31 juta metrik ton. Itu untuk LPG. Kebijakan volume BBM bersubsidi dan LPG 3 kg pada tahun 2006 yaitu melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk minyak solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kg. Ini untuk LPG, perpresnya kami lagi bahas. Kita akan merubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi. Termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah, ini ada kemungkinan nanti kita dalam pembahasan dalam perpres, kita tentukan aja satu harga. Supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah. Karena ini kan negara menghabiskan uang tidak sedikit, 80 sampai 87 triliun per tahun untuk subsidi. Kalau harganya dinaikkan terus, antara harapan negara dengan apa yang terjadi tidak sinkron. Yang berikut tentang minyak solar, diusulkan 1.000 per liter tentang subsidinya sama dengan sebelumnya. Saat ini harga ekonomi minyak solar sebesar Rp10.343 per liter, sedangkan harga jual eceran Rp6.800 per liter. Minyak solar masih banyak dipergunakan untuk transportasi darat, transportasi laut, kereta api, usaha perikanan, usaha pertanian, mikro, pelayanan umum, sehingga diperlukan upaya menjadi harga jual eceran minyak solar.